Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Tera dengan NIM 123430086 dari Prodi Teknik Biomedis kelas RD. Kali ini saya akan melakukan praktikum teknik biomedis 2 dengan modul 5 yaitu bipolar junction transistor. Nah, pada modul ini kita akan melakukan percobaan sebanyak 4 percobaan, yaitu yang pertama adalah karakteristik eh, Yang pertama itu adalah karakteristik input BJT, IC, VBE. Nah, di mana di sini kita menggunakan beberapa komponen, yaitu ada sumber tegangan, kemudian ada transistor, ada resistor, dan kemudian ada sumber voltage. Nah, sumber tegangan pertama ini kita akan melakukan pengaturan, yaitu dengan amplitudonya 0,8 volt dan frekuensinya 1 kilo ohm, 1 kilohertz. Nah, kemudian kita atur resistornya yaitu sebesar 82 ohm dan sumber voltage-nya itu ada 10 volt. Kemudian rangkaian ini setelah kita rangkai, jangan lupa menggunakan ground untuk output-nya. Kemudian kita gunakan osiloskop untuk melakukan mengeluarkan sinyal. Nah, kita run. Nah, terdapat sinyal yang bergelombang secara beraturan dan stabil dengan bentuk yang seperti ini. Kemudian percobaan yang keduanya yaitu kita menggunakan kurva rangkaian Iroli, kita menggunakan Iroli pada transistornya. Kita menggunakan ada kutub negatif dan positifnya, menggunakan current dan voltage-nya. Ada resistornya sama dengan nilainya 82 ohm dan transistor. Kemudian kita menggunakan current-nya. Current ini terletak di bagian probe mode, bagian sini, current. Nah, kemudian kita menggunakan DC sebagai negatif dan yang positifnya positif dan negatif. Kita menggunakan sign dan DC. Kemudian pakai DC sweep analysis untuk melihat grafiknya. DC sweep analysis ini kita dapat menggunakan grafik mode. Di sini ada DC sweep, masukkan dan kemudian masukkan nilai dari kutub voltage-nya tadi ke dalam DC sweep analysis. Nah, terlihat dari kurva tersebut meningkat secara konstan, meningkat secara stabil, dan kemudian rangkaian ke cobaan ketiga yaitu bagian rangkaian karakteristik output BJT, IC, VDE, VBE. Nah, di sini kita juga menggunakan yang membedakannya dengan input dan output ini, di output ini terdapat kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan energi dan akan bertujuan untuk menguatkan tegangan yang akan dikeluarkan dari satu rangkaian tersebut. Yaitu kita pertama menggunakan sumber tegangan dengan amplitudonya 50 milivolt PP dan frekuensinya 1 kilohertz. Kemudian ada kapasitor dengan nilainya sama dengan resistor, yaitu 82. Nah, kapasitor ini 82 mikrofarad dan resistornya 82 ohm. Kemudian ada sumber arus, yaitu kita bisa sesuai dengan ukuran kita masing-masing, yaitu saya mengambil dengan nilai 25 ampere
dan transistor dengan jenis 2N2222. Kemudian ada outputnya kita menggunakan sumber tegangan lagi, yaitu akan dikeluarkan melalui 9 volt dengan tegangan 9 volt. Yang tadi itu 10 volt, sini 9 volt. Kemudian tetap menggunakan osiloskop untuk mengeluarkan sinyalnya. Kemudian kita run dan akan menghasilkan sinyal konstan. Oh, sebentar. Nah, untuk melihat sinyal lebih jelasnya, kita lanjut ke cuman keempat, yaitu menggunakan early supaya lebih gampang. Early ini kita akan menggunakan DC sweep analysis yang itu akan mengeluarkan grafik seperti S ini. Dengan ketentuan yang sama, kita menggunakan resistor dan transistor, kemudian menggunakan voltage dan current. Kemudian masukkan bagian resistornya ke dalam ini dan mengeluarkan sinyal yang bergelombang. Dan akan mengalirkan alirannya kepada titik terendahnya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.